Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogon Galesung berbuntut panjang. Keduanya kini menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Buntut dugaan kasus pemerasan, Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterangan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung telah menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Sementara itu, pengacara korban pembunuhan Tony RM mengungkap jika keluarga korban sempat didatangi pengacara pelaku dengan memberi sejumlah uang dan dimintai mencabut laporan. Betul. Jadi sejak dipulangkan jenazah ya, setelah otopsi itu kemudian pengacara tersangka itu mendatangi rumah klien kami. Mohon maaf saya potong. Pengacara tersangka itu yang sekarang ini atau yang dulu? Yang dulu ya? Evelyn berarti ya? Evelyn dan rekan-rekan ya. Oke, silakan lanjut Pak. Mendatangi rumah klien kami di Angke, Tambora. Nah, sampai di sana ia memberikan uang ya, katanya untuk tahlil, untuk biaya tahlil. Jadi kalau di Muslim kan meninggal itu ada tahlilan ya. Memberikan uang untuk tahlil, nah kemudian untuk takziah ya, dan untuk kebutuhan selama tahlil 7 hari. Nah, kemudian setelah itu datang lagi menyampaikan maksud dan tujuannya itu ternyata ujung-ujungnya itu agar mencabut laporan, agar damai. Ya. Nah, karena klien kami ini sudah terlanjur ya menerima uang pemberian ya, uang duka, uang santunan tadi sebesar 20 juta ya untuk biaya tahlil. Waktu saya tanya kenapa diterima, iya Pak kami butuh karena memang nggak ada lagi kan. Oke, karena sudah pernah menerima ya, ketika ditawarkan seperti itu mau damai ini bingung ya. Kalau tidak mau apakah nanti uangnya minta lagi kan gitu. Harus dikembalikan ya. Iya, terus ya, akhirnya terus interaksi, terus diminta untuk berdamai. Akhirnya menghubungi saya, ketemulah dengan saya. Nah, jadi setelah saya pelajari ternyata Pak Radiman ini kebingungan karena sudah dikasih uang, sudah terlanjur menerima uang itu. Dugaan kasus pemerasan ini pun menyita perhatian banyak pihak. Kabar Reskrim 2008-2009 Susno 2J menyebut kasus dugaan pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung tidak cukup hanya ditangani oleh Propam, tapi juga harus diselidiki pasti apakah kasus ini benar pemerasan atau suap. Ini harus diungkap tuntas, apalagi Kompolnas sudah masuk di sini. Pengertian ungkap tuntas adalah tidak cukup hanya diungkap oleh Propam. Propam dari segi pelanggaran profesi dan dia sudah akan menyidangkan. Nah, ancaman hukumannya yang terberat
adalah sekarang ditempatkan di dalam tempat khusus, setelah disidang nanti bisa diberhentikan, ya, diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat gitu. Tapi tidak cukup. Nah, saya belum dengar bagaimana penyidikan perkara ini, karena kalau benar ini apakah pemerasan, apakah menerima suap, itu antara dua itu. Ya, kalau dua-dua itu, kalau suap ini kan dilakukan oleh pejabat penegak hukum, ini kan korupsi. Maka penyelesaiannya harus melalui hukum peradilan pidana. Sementara itu, Kompolnas terus memantau kasus dugaan pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galsung. Jika dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang memang benar terjadi, maka Kompolnas mendorong agar sanksi etik bisa diterapkan bersama dengan proses pidana agar menimbulkan efek jera. Jadi untuk penanganan kasus-kasus oleh oknum yang melakukan pelanggaran ini, dalam saran kami ya, efek jera itu harus dimunculkan. Artinya pimpinan Polri ya, dalam hal ini Kapolda Metro yang kemarin sudah baru selesai menuntaskan kasus DWP, ini efek jera agar tidak ada lagi yang melakukan penyimpangan itu harus dibangun efek jera. Jadi kami mendorong kaitannya dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 4 oknum yang dipaksuskan oleh Propam pada saat ini, tidak hanya berhenti bagaimana proses kode etiknya. Kalau bisa, kalau memang sudah ada fakta, itu ada unsur pidananya, simultan saja ada proses pidana yang dilakukan juga, sehingga tidak menunggu. Kasus yang ramai diperbincangkan ini bermula dari perkara dugaan pembunuhan dan kekerasan terhadap 2 anak di bawah umur yang diusut AKBP Bintoro. Kasus ini menjerat 2 tersangka, yakni AN dan MBH, yang terjadi di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Dugaan pemerasan pun mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai kasus ini viral, Indonesia Police Watch atau IPW mengungkap dugaan keterlibatan ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galsung dalam kasus pemerasan terhadap AN. Tim Liputan iNews melaporkan.